Yuk kenalan sama repeater, bridge, dan controller. Hai, perkenalkan nama saya Radinka Fisya Mulia, NPM 200820101098, perwakilan dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Putri Dian Safira, NPM 20082010100106. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai repeater. Jadi, repeater adalah sebuah perangkat atau alat yang berfungsi untuk menyebarluaskan sinyal dengan cara diperkuat menuju wilayah yang belum terjangkau oleh sinyal Wi-Fi. Asal kata repeater adalah repeat yang berarti pengulangan. Repeater ini punya beberapa jenis. Yang pertama ada telepon repeater, yang kedua ada optical communication repeater, dan yang terakhir ada radio repeater. Telepon repeater adalah sebuah perangkat jenis repeater yang dapat digunakan sebagai saluran telepon. Jadi, pada saluran kabel telepon tersebut biasanya terdapat sebuah sinyal yang akan terdegradasi karena jarak tempuhnya sangat jauh. Untuk itu, dengan adanya telepon repeater ini, maka sinyal yang diterima oleh para pengguna telepon bisa dapat didengar dengan jelas. Lalu ada optic communication repeater. Optic communication repeater berfungsi untuk memperkuat sebuah jangkauan sinyal yang ada di dalam fiber optic cable, atau disebut juga dengan kabel serat optik. Repeater yang kedua ini juga berfungsi sebagai penguat sinyal, di mana biasanya di dalam kabel tersebut terdapat fototransistor yang fungsinya dapat mengubah pulsa cahaya atau light pulses ke dalam bentuk sinyal elektrik, dan selanjutnya akan diperkuat dengan amplifier. Yang terakhir ada radio repeater. Radio repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal radio. Pada umumnya, radio repeater ini memiliki satu antena yang dapat berfungsi untuk receiver dan transmitter, sehingga repeater ini dapat mengubah frekuensi sinyal yang telah diterima sebelum sinyal tersebut dipancarkan kembali. Sinyal repeater ini dapat menembus objek penghalang. Repeater memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk mencakup daerah yang lemah sinyal dari server, yang kedua untuk memudahkan akses sinyal Wi-Fi dari server, yang ketiga untuk meluaskan jangkauan sinyal dari server, dan yang terakhir untuk meminimalisir kabel jaringan. Cara kerja repeater yang pertama yaitu menerima sinyal dari server, yang kedua sinyal dipancarkan menuju wilayah yang dapat terjangkau oleh alat tersebut, yang ketiga sinyal diperkuat melalui dua komponen yaitu client dan access point atau router, yang keempat setelah menerima sinyal yang dipancarkan dari access point atau router maka akan ada perubahan frekuensi, yang kelima perubahan frekuensi memancarkan sinyal kembali agar lebih kuat, yang terakhir sinyal menjadi kuat dan jangkauannya luas. Repeater memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah, yang kedua dapat memperkuat sinyal Wi-Fi yang lemah, yang ketiga bisa digunakan untuk membatasi kecepatan perangkat. Yang keempat bisa digunakan sebagai filter untuk memblokir situs tertentu saat terhubung ke repeater. Yang kelima membuat SSID Wi-Fi baru. Yang keenam dapat menangkap sinyal Wi-Fi hingga jarak 50-100 meter. Yang terakhir, satu repeater mampu menampung hingga 50 perangkat dalam satu waktu. Repeater juga memiliki kekurangan. Yang pertama, repeater harus diletakkan pada tempat yang tinggi. Yang kedua, kecepatan bisa menjadi lambat jika banyak perangkat yang tersambung. Yang ketiga, sangat bergantung pada jaringan pusat. Ketika server mati, otomatis internet akan terputus. Yang keempat, jangkauan menjadi kurang optimal ketika digunakan pada ruangan sempit. Brand pembuat repeater beragam. Ada brand dari Kextech yang harganya kisaran 180.000 hingga 315.000. Lalu ada brand dari Xiaomi yang harganya kisaran 415.500. Lalu ada brand dari Converse yang harganya kisaran 204.000. Lalu yang terakhir ada brand dari Huawei yang harganya kisaran 310.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Rizky, NPM 200820101082. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bridge. Bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau local area network dengan jaringan LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda, misalnya seperti Ethernet dan Fast Ethernet, ataupun jaringan yang bertipe sama atau serupa. Fungsi dari bridge sendiri adalah menghubungkan dua jaringan komputer dengan LAN, mengurangi beban jaringan, dan juga bridge juga mampu mengopi data dari satu jaringan dengan
syarat jaringan itu masih terhubung dengan bridge dan jaringan yang lainnya. Cara kerja dari bridge sendiri adalah pertama-tama bridge dapat memetakan setiap alamat user atau internet yang ada di dalam jaringan komputer. Kalau bridge sudah menerima paket data, maka bridge akan menemukan tujuan dan sumber data yang akan dikirim. Jika tujuan pengiriman tidak dikenal, maka bridge akan menolaknya. Namun sebaliknya, jika tujuan dan sumber yang sesuai, maka paket data akan diteruskan ke alamat yang dituju. Kelebihan dari bridge sendiri adalah: 1. Mempermudah proses monitoring pada sebuah jaringan. 2. Memperkuat keamanan jaringan. 3. Menghemat biaya operasional. Kekurangannya memiliki fitur dan kemampuan yang terbatas, dan juga fitur terfokus hanya pada LAN. Penyedia dari bridge sendiri ada beberapa brand, yaitu 1. D-Link, tipe D-Link Wireless Dual Band N300 plus Mbps Wi-Fi Gigabit Range Extender dan Access Point seharga 2.800.000. Kedua ada Ubiquiti LBE 5AC Gen 2 US Lightbeam Wireless Bridge 100 MB seharga 1.400.000. Ketiga ada Netgear dengan nama Netgear WNHDE 111 5 GHz 802.11n wireless LAN dengan harga 2 juta. Dan juga ada tipe TP-Link 2,4 GHz N300 long range outdoor CPE for DPN PTMP transmission point to point wireless bridge harga 600.000. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ivanil Firdaus, NPM 200820101096. Di sini saya akan menjelaskan bagian controller. Controller merupakan alat tambahan yang dapat mengatur operasi dari peralatan yang ada di bawah pengaturan komputer. Selanjutnya ada NIC atau Network Interface Controller, merupakan perangkat keras yang berbentuk kartu dengan kegunaan untuk menjadi jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Fungsi dari NIC yaitu yang pertama, sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Lalu yang kedua, untuk mengontrol data flow antara komputer dan sistem kabel. Dan yang ketiga, untuk menerima data yang dikirim dari komputer melalui kabel, lalu diterjemahkan ke dalam bit agar dapat dimengerti oleh komputer. Cara kerja dari NIC yaitu mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial yang dapat ditransmisikan ke dalam media jaringan. Selanjutnya, ini merupakan tabel harga dari beberapa brand dari controller. Yang pertama, terdapat dari brand TrendNet dengan tipe TrendNet Wireless LAN Controller TEW WLC100 dengan harga Rp4.400.000. Lalu yang kedua ada dari IPCOM dengan tipe IPCOM Access Controller CW500 dengan harga Rp1.411.000. Lalu yang ketiga ada dari brand Samsung dengan tipe Samsung WLAN Controller dengan harga Rp80 juta. Dan yang terakhir ada dari brand Sunray dengan tipe Sunray Gigabit Wireless Access Controller NAC210i dengan harga Rp61.042.000. Software Defined Network atau disebut dengan SDN dianggap sebagai salah satu cara yang memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk jaringan tradisional yang sudah ada menjadi lebih fleksibel. SDN melakukan pendekatan melalui pemisahan secara fisik antara control plane dengan forwarding plane. Selanjutnya, ini merupakan gambar konsep dari SDN, di mana forwarding plane membawa banyak paket data untuk diteruskan dari suatu port menuju port lainnya dengan mengikuti rules yang sudah diprogram ke dalam perangkat keras. Forwarding plane melakukan pengiriman paket dengan cepat dan efisien. Control plane menambahkan karakteristik kepada perangkat dan menentukan logika pemrograman pada forwarding plane. Kemudian, antara control plane dan forwarding plane ini melalui suatu saluran yang aman yang disebut dengan protokol open flow. Seperti yang diketahui, pendekatan pada jaringan SDN terjadi pemisahan secara fisik antara control plane dengan forwarding plane di mana control plane 5 bertugas untuk mengendalikan banyak perangkat. Software Defined Network atau SDN memiliki kelebihan seperti berikut. Yang pertama, pemisahan antara control plane dan forwarding plane. Lalu yang kedua, pemusatan controller pada jaringan. Yang ketiga, antar muka yang terbuka antara perangkat yang ada pada control plane dan forwarding plane. Yang keempat, kemampuan untuk deprogram pada jaringan menggunakan aplikasi lainnya. Peran controller sangat penting pada jaringan SDN. SDN pada umumnya menggunakan suatu protokol yang disebut dengan protokol open flow.
Masih banyak lagi protokol yang ada selain OpenFlow. Controller pada jaringan SDN yang didukung oleh protokol OpenFlow ada banyak macamnya. Beberapa contoh dari controller yaitu POX dan RIU. Yang pertama terdapat POX Controller, merupakan sebuah platform pengembangan perangkat lunak SDN controller berbasis bahasa pemrograman Python. POX Controller menyediakan cara yang efisien untuk mengimplementasikan protokol OpenFlow yang merupakan protokol komunikasi de facto antara pengontrol dan switch. POX adalah versi berbasis Python dari Nox. Latar pengembangan POX adalah mengembalikan Nox ke C++ dan mengembangkan platform Python secara terpisah. Keuntungan POX dibanding dengan Nox adalah sebagai berikut. Yang pertama, POX memiliki Pythonic OpenFlow Interface. Lalu yang kedua, POX memiliki komponen sampel yang dapat digunakan kembali untuk seleksi jalur, penemuan topologi, dan sebagainya. Yang ketiga, POX dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, dan macOS. Lalu yang keempat, POX mendukung GUI dan visualisasi seperti Nox. Dan yang terakhir, POX berkinerja baik dibandingkan Nox. Lalu selanjutnya, ini adalah merupakan gambar dari arsitektur POX controller. Kedua, terdapat RIU yang merupakan salah satu controller yang fungsinya memusatkan kontrol jaringan untuk mengatur ribuan perangkat jaringan. RIU adalah salah satu OpenFlow controller yang bersifat free. RIU berasal dari bahasa Jepang yang berarti flow dan berbasis bahasa Python. RIU dirancang untuk meningkatkan kelincahan jaringan dengan membuat mudah dalam pengelolaan serta penyesuaian penanganan traffic data. RIU menyediakan komponen perangkat lunak dengan API yang didefinisikan dengan baik yang memudahkan bagi pengembang untuk menciptakan manajemen jaringan baru serta pengendalian aplikasi. Dan ini merupakan gambar dari RIU Framework. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching.